semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Syifa Syara Putri. Aku dari kelas 10C. Di sini aku ingin menjelaskan, lalu menganalisis mengenai teks anekdot. Simak terus video ini ya. Nah, di sini kalian tahu nggak sih apa itu teks anekdot? Jadi, yang dimaksud dengan teks anekdot adalah dia merupakan cerita singkat dan menarik yang berisi humor dan kesan lucu, namun didasarkan pada kejadian nyata dan seringkali digunakan untuk menyampaikan kritik sosial, politik, atau moral dengan cara yang ringan dan cerdas. Cerita ini biasanya mengenai orang penting atau terkenal, serta mengandung pesan atau sindiran yang disajikan secara jenaka. Yuk kita analisis. Nah, yang pertama, ada hakikat interpretasi. Hakikat interpretasi adalah proses yang menafsirkan atau memberikan makna pada suatu teks, peristiwa, atau karya seni. Dalam konteks anekdot, interpretasi melibatkan pemahaman terhadap pesan yang ingin disampaikan, baik secara tersurat maupun tersirat. Hal ini melibatkan kemampuan untuk menghubungkan anekdot dengan konteks sosial, budaya, dan personal yang relevan. Yang kedua, ada makna yang tersirat. Makna tersirat dalam anekdot adalah pesan atau nilai yang tidak dinyatakan secara langsung, melainkan harus dipahami melalui pemikiran dan analisis yang mendalam. Anekdot seringkali menggunakan humor, ironi, atau sindiran untuk menyampaikan kritikan atau pandangan tertentu terhadap suatu isu atau fenomena. Makna tersirat ini dapat berupa pesan, moral, sindiran sosial, atau refleksi filosofis yang mendorong pembaca atau pendengar untuk merenungkan makna yang lebih dalam. Yang ketiga, ada fakta dan contoh. Dalam teks anekdot, fakta adalah elemen-elemen yang dapat diverifikasi kebenarannya, seperti nama tokoh, tempat kejadian, atau peristiwa yang menjadi dasar cerita. Contoh fakta dalam anekdot adalah seorang siswa bernama Budi bertanya kepada guru matematika tentang rumus integral. Lalu ada opini dan contoh. Opini adalah pandangan atau pendapat pribadi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara objektif. Contoh opini dalam anekdot adalah, menurut saya, guru matematika tersebut terlalu kaku dalam menjelaskan materi. Yang keempat, ada evaluasi. Pengertian evaluasi teks anekdot dalam proses menilai adalah kegiatan menimbang atau menilai kualitas, efektivitas, dan relevansi suatu anekdot. Evaluasi melibatkan identifikasi unsur-unsur penting dalam anekdot, seperti struktur cerita, penggunaan bahasa, dan penyampaian pesan. Proses evaluasi juga mencakup penilaian terhadap dampak anekdot terhadap pembaca atau pendengar, serta potensi anekdot untuk memicu pemikiran kritis atau perubahan sosial. Nah, berikutnya kita akan menonton video teks anekdot. Selamat menonton dan disimak ya videonya. Sekarang adalah komika yang punya teman namanya Plastik. Aduh, bikin sering kita sakit kepala nih dia. Beri tepuk tangan yang meriah buat Indra. Gue kesel banget sama koruptor. Menurut gue koruptor sama kayak kartu ini. Ada, terlihat tidak ada, karena sebenarnya mereka disembunyikan. Nih koruptor nih, gue injek-injek lu. Itu kan gaya kamu. Kalau gaya saya, gue itu kayak gini karena lingkungan. Nenek-nenek di daerah rumah gue udah gak ada yang perawan lagi. Anak umur 3 tahun aja udah hamil emaknya.
Bokap gue parah banget dia pelit banget. Gue minta goceng nih sama dia dikasih 10 juta. Ternyata dia nggak pelit, guanya aja yang suzon. Ibu-ibu daerah rumah gue juga ngeselin. Suka nyela kalau misalnya gue pagi-pagi beli nasi uduk. Dia datang belakangan tapi mau dilainin duluan. Udah mas, saya duluan dah. Kasihan Dimas anak saya udah mau sekolah. Sekolah apaan? Padahal itu hari Minggu. Padahal dia nggak punya anak. Belinya 300 bungkus lagi. Bungkusnya doang tapi. Udah gitu belinya banyak mau. Bang, nasi uduk 1, tapi jangan pakai telur ya. Jangan pakai bawang goreng, sama jangan pakai itu tuh, paku payung. Bu, nasi uduk emang nggak pakai paku payung, Bu. Oh, nggak pakai ya? Yaudah dah, pakai. Gua waktu dulu emang bau kaki. Follower gue ada yang nanya, "Bang, sekarang lu masih bau kaki nggak?" Enggak dong. Beneran, Bang. Iya. Yakin. Oke, saya kunci ya jawabannya. Gua udah nggak bau kaki karena waktu itu sempat baca blog M. Di situ dijelaskan tata cara menghilangkan bau kaki yang baik dan benar versi on the trot. Pertama-tama, siapkan bejana berisi air panas yang dingin. Copot sepatu aku sayang ibu. Masukkan kaki perlahan-lahan, dimulai dari ketukan yang pertama. Ayo maju. Indra, terima kasih. Ya Indra, pembukaan kamu keren banget emang ya. Artikulasi kamu sudah agak membaik begitu ya. Dan sepatu kamu keren banget. Apa coba? Udah mulai absurd juga nih. Jadi gini Indra, kalau jokes lo hanya semodel ngeplesetin itu beda kata dikit lo omongin, nggak ada yang bisa orang ambil, bawa dan ceritakan, maka itu akan lewat. Sayang seorang komedian datang ke atas panggung membicarakan sesuatu dan penonton nggak bawa apa-apa. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Mas Radit. Ya, tepuk tangan buat Indra. Setelah kita melihat dan menonton video tersebut, kita analisis lagi nih interpretasi atau makna yang tersirat di dalam video teks anekdot tersebut. Jadi, interpretasi atau makna yang tersirat pada video tersebut adalah video stand up comedy Indra Frimawan kesal banget nih sama koruptor, mereka disembunyikan. Adalah kritik terhadap korupsi di Indonesia yang dikemas dalam humor. Interpretasinya adalah sindiran terhadap sistem yang melindungi koruptor. Dengan makna tersirat berupa ajakan untuk menyadari bahaya korupsi dan pentingnya menyuarakan ketidakadilan. Lalu kita akan menganalisis teks anekdot tersebut. Apa fakta, opini, serta kelebihan dan kekurangannya, lalu saran apa yang diberikan untuk video teks anekdot tersebut. Fakta yang terdapat pada video tersebut adalah video yang menampilkan Indra Frimawan, seorang komika yang dikenal melalui ajang stand up comedy Indonesia atau SUCI musim kelima, di mana ia berhasil meraih juara ketiga. Video tersebut dipublikasikan melalui kanal YouTube Kompas TV yang merupakan media berita dan hiburan yang cukup dikenal di Indonesia. Materi yang dibawakan oleh Indra secara spesifik mengangkat isu korupsi, sebuah permasalahan yang masih sangat relevan dan menjadi perhatian utama di Indonesia. Lalu, opini yang diberikan terkait video anekdot tersebut. Menurut pandangan saya, materi yang dibawakan oleh Indra Frimawan sangat berani dan relevan. Korupsi merupakan masalah laten yang menggerogoti berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga mengangkat isu ini melalui medium komedi merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
Selain itu, gaya penyampaian Indra yang lugas dan energik membuat pesannya mudah diterima dan dicerna oleh berbagai kalangan. Kelebihan apa? Apa sih yang ada pada video tersebut? Salah satu kelebihan utama dari video ini adalah keberanian Indra Firmawan dalam mengangkat isu korupsi secara terbuka. Korupsi seringkali dianggap sebagai topik yang tabu atau sensitif untuk dibicarakan. Namun, Indra berhasil mengemasnya dalam bentuk komedi yang menghibur tanpa kehilangan esensi kritiknya. Kekurangan yang terdapat pada video anekdot tersebut ialah meskipun video ini memiliki banyak kelebihan, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah potensi untuk menimbulkan kesalahpahaman atau interpretasi yang keliru terhadap pesan yang ingin disampaikan. Mengingat isu korupsi sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek, penyederhanaan melalui komedi dapat menghilangkan nuansa atau konteks penting yang perlu dipahami. Yang terakhir, saran yang saya berikan untuk video anekdot tersebut adalah sebagai saran untuk Indra Firmawan dan tim produksi. Ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas video-video stand-up komedi di masa mendatang. Pertama, akan sangat bermanfaat jika Indra dapat melakukan riset yang lebih mendalam terkait isu korupsi, sehingga ia dapat menyajikan fakta dan data yang akurat untuk mendukung argumennya. Kedua, akan lebih baik jika video dilengkapi dengan visualisasi atau ilustrasi yang menarik, sehingga dapat membantu memperjelas pesan yang ingin disampaikan untuk membuat video lebih engaging. Ketiga, Indra dapat mempertimbangkan untuk berkolaborasi dengan ahli hukum, aktivis anti korupsi, atau tokoh masyarakat yang memiliki kredibilitas di bidang tersebut, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam terkait isu korupsi. Terakhir, penting untuk menjaga keseimbangan antara humor, kritikan, dan informasi, sehingga video tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai edukasi dan inspirasi bagi penonton. Oke, cukup sekian untuk presentasi saya mengenai teks anekdot. Maaf jika ada salah kata dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.